Gue sih yakin besok lawan Lazio meskipun kita habis kalah dari Atalanta, gue yakin banget besok kita bisa menang. Apalagi kita tampil di kandang sendiri kan kali ini kan. Memang saat itu di pertemuan sebelumnya kita kalah. Kesempatan buat kita punya Locatelli yang bisa memberikan umpan langsung vertikal ke depan, biasanya kan gitu. Dan juga kita memasang si Chico akan bisa di belakang striker ya. Juventus akan menghadapi Lazio, di mana ini adalah pertandingan sehabis kita kalah di Coppa Italia, di mana kita kayaknya bakal nol gelar apa gimana? Liga Champion juara, Liga Liga Champion. Champions Ya, amin, juara amin, ya. amin, Nah, amin, ini amin. bicara keyakinan aja sih ini mah. Orang masih ada Ubeto dua lah. kompetisi lagi, bicara keyakinan aja dua. Oke ya, gue pengen ngomongin preview Juventus menghadapi Lazio, di mana ini momennya yang paling penting. Momen sehabis kalah di Coppa Italia. Apakah ini akan jadi ajang balas dendam? Biasanya kalau Juve habis kalah langsung bantai. Nah, gue nggak tahu. Nanti gue pengen ngobrolin justru bagaimana situasi sehabis Coppa Italia ini melawan Lazio. Gua Jeki yang akan memandu untuk preview kali ini, dan yang pakai jersey home dengan siapa? Gue Pondra Juventini dari Jepang yang baru saja dibantai oleh timnas futsal kita. Ini nggak jadi host lagi nggak? Video kemarin jadi host. Oke, Boleh lah kalau ada waktunya. oke, ya waktu lambangnya Waktunya gini ya. sekarang ya. Iya, kalau ada waktunya. Oke, satu lagi dengan siapa? Halo, dengan gue Bio ketemu lagi Juventini dari Iran besok. Kayaknya bakal dibantai juga nih sama King Indo besok hari Sabtu. Waduh, Waduh, ya. Lagi seru ya semua podcast, kayaknya podcast olahraga ngomongin futsal. Kita ngomongin futsal ah, aja kali lah. futsal Juve. Ya, suara futsal Indonesia gitu. Oke, itu tadi teman-teman yang hadir, seharusnya ada membership biasanya ya, tapi membership kita yang biasanya lagi yang sudah kita jadwalkan dia lagi kerja sama Dandels, makanya nggak nggak kelar-kelar kerjaannya sama VOC, lagi kerja Takut sama VOC, jadi takut nggak kelar. dipecut katanya. Iya, lagi mau dipecut deh, jadi nggak kelar-kelar pekerjaannya. Oke, sebelum gue lanjutkan bahwa kita memang ada membership. Kalau teman-teman join membership, teman-teman bisa ngobrol sini. Tapi kalau teman-teman nggak siap atau belum mau ngobrol sini, nggak apa-apa. Gabung aja di grup kita. Di grup kita itu 37,5 jam selalu ngomong tentang Juventus. Jadi ngomongin Juventus mulu. Dan kita ada QR di situ. Lo bisa scan untuk mensupport channel ini bisa tetap eksis sampai kapan? Sampai Trump nyerang semua dunia. Pokoknya akan terus eksis lah pokoknya lah gitu, apalagi kalau lo support, wah eksis terus pasti. Oke, kita langsung aja ya ke ngomongin Giornata 24 ini, Juventus menghadapi Lazio. Ini cukup menarik ya, karena kalau dari sisi klasemen sebenarnya Lazio nggak jauh-jauh amat. Ini Hmm. Basari jempolan menurut gua. Kenapa? Pemainnya dihabisin semua, Bahasa dijual-jualin semua sama Yoi, presidennya, tapi masih bisa di cuci peringkat gudang. 8. Poinnya juga Hmm. 32 poin. Jaraknya cukup jauh sih, tapi kalau ngomongin pertandingan, kita nggak pernah bisa bilang peringkat 4 sama peringkat 8 itu jauh. Kualitasnya udah mirip-mirip nih. Nah, buktinya tadi malam kita kalah sama Atlanta. Kalau secara liga kan dia peringkat 7 ya. Benar Iya, 7 ya? benar-benar. Iya 7. Ya kalah juga. Jadi nggak selalu rumusnya begitu, yang di bawah kita kita akan selalu menang, atau yang di bawah kita dia akan selalu kalah, nggak gitu. Tapi biasanya gini nih, ada satu pola yang tadi gue udah sebutkan. Kalau lo habis kalah, di era Spalletti khususnya, kemarin kita habis kalah lawan Napoli, langsung menang lagi. Kalau nggak salah waktu itu langsung Liga Champion, lawan Pavos menang. Lawan Cagliari, Hmm. besoknya juga langsung menang. Lawan Benfica apa kalau nggak salah ya? Pokoknya Hmm. menang lah pokoknya. Bantai. Nah, sekarang juga kalah. Harusnya pola ini apakah akan berulang, ataukah dua yang kemarin akan hanyalah kebetulan. Nah, menurut lu gimana nih melihat Lazio juga sendiri, bukan tim yang artinya gampang untuk dikalahkan. Tapi gue belum ngomongin Lazio deh. Gue baru ngomongin sebuah pola yang biasa kita hadirkan setelah kita habis kalah. Gimana keyakinan lo? Apakah pertandingan ini akan mengikuti pola sebelumnya? Kalau habis kalah, kita langsung menang. Ataukah, gue agak-agak ngeri nih ngeliat pertandingan kemarin lawan Atlanta. Kayaknya agak-agak gak yakin gue keseret-seret nih. Ya, tapi nggak masalah. Apapun keyakinan kita, bebas-bebas aja ya. Nah, gimana Pondra melihat pola yang
terkadang sering berulang nih, gitu. Hmm. Iya, kita 2 kali kalah lawan Napoli, abis itu kita menang lawan Pavos ya. Hmm. Tercatat di sini dan kemudian kita kalah lagi lawan Cagliari, kemudian berikutnya menang lawan Benfica. Gua sih yakin besok lawan Lazio meskipun kita habis kalah dari Atalanta, gue yakin banget besok kita bisa menang. Apalagi kita tampil di kandang sendiri kan kali ini kan. Memang saat itu di pertemuan sebelumnya kita kalah secara apa namanya permainan dan juga skor kita kalah 0-1 ya kalau nggak salah ya di pertemuan 0-1 pertama ya. Tapi itu Hmm. juga main di kandang di Olimpico kan, Lazio, di iya. Lazio kan. Dan Ya, sekarang gue yakin Juve bisa meraih kemenangan lah, insya Allah. Nah, kalau gue melihatnya, ketika waktu kita dikalahkan sama Napoli, saat itu memang kita Juve itu nggak kelihatan nggak berkutik lah ya. Permainannya jelek segala macam. Tapi kemudian jauh. kita bisa bangkit, ya kita bisa bangkit ketika melawan Pavos. Ya waktu lawan Pavos sih sebenarnya juga waktu itu Spalletti masih di awal-awal kepelatihannya, jadi Hmm. masih belum kelihatan pakem, polanya masih belum terbentuk-bentuk amat. Ya mainnya masih agak sedikit sporadis meskipun sudah mulai kelihatan. Nah, tapi setelah itu kita bisa mencatat kemenangan yang cukup banyak juga tuh lawan Roma, Bolonya, Pisa, Empat, Sassuolo empat, ya empat empat beruntun lah. pertandingan berturut-turut ya Hmm. tuh kita bisa langsung bisa menang lagi sampai akhirnya kita kalah lagi di lawan Cagliari. Lawan Cagliari sebenarnya juga ya agak sedikit tidak mujur ya karena kondisinya kita ada di lini depan gitu ya, lini depan kita nggak Ya, bisa mentok. ngegolin, tahu-tahu kena free kick masuk gitu kan. Hmm. Nah, tapi setelah itu kita bangkit lagi melawan Benfica, menang 2-0. Artinya gue melihat kayaknya tidak apa ya, biasanya kalau di tim enggak, gue nggak tahu kalau di beberapa pelatih atau di beberapa tim ketika kalah sekali itu biasanya mentalnya langsung drop. Tapi gue tidak melihat itu di timnya Spalletti saat ini gitu, di Juventus yang sekarang. Kita habis kalah lawan Napoli, buktinya kita habis itu bisa bangkit lawan Pavos dan menampilkan permainan yang berbeda. Lalu habis lawan Cagliari, kemudian kita menang lawan Benfica, Benfica loh. Hmm. Kan jauh banget ya antara Cagliari sama Benfica ya. Benfica Hmm. kan Hmm. kita susah banget ngalahin Benfica di Liga Champions, tapi sekarang kita Iya. bisa menang dalam 30 tahun terakhir. Itu kan artinya sebuah hal yang positif. Dan setelah itu kita bisa menang lagi lawan Napoli, dibantai 3-0 tuh Napoli itu. Habis itu kita agak sedikit drop lawan Monaco karena rotasi. Habis itu kita bisa menang Hmm. lagi lawan Parma 4-1. Menang Jadi lagi ya. kalau iya, kita menang lagi 4-1. Jadi menurut gue timnya Spalletti sekarang tuh kayak nggak terlalu peduli lah dengan kekalahan yang sebelumnya terjadi. Ini kayak ya udahlah, kita kemarin kita kalah, oke, kita move on, kita tinggalin, sekarang kita benahin apa yang bisa kita benahin, ayo kita lapar lagi kemenangan di Hmm. pertandingan berikutnya. Itu yang gue lihat sih. Oke, thank you, Pondra. Jadi bahwa lu meyakini itu sebuah pola yang sudah jalannya menjadi pakem ya. Bahwa kalau udah habis Hmm. kalah, ya kita bisa bounce back langsung menang. Jadi nggak bakal keseret-seret. Lu meyakini itu. Kalau Bio sendiri punya keyakinan sama nggak sama Pondra bahwa kalau kita habis kalah melihat dua pertandingan yang kita pernah kalah nih, langsung bounce back menang Hmm. lagi, atau lu ngerasa kayaknya kali ini beda? Ya, silakan Bio. Enggak ya, kayaknya sama ya karena gue lihat Spalletti ini punya something yang pelatih-pelatih sebelum Juventus yang meng-hire Juventus ini belum punya, yaitu apa namanya leadership dan juga ketenangan gitu. Jadi kalau misalkan musim-musim kemarin kan dilatih sama Mota, sama Tudor, ini biar kita memble gitu, langsung memble terus tuh, seri-seri terus, kalah-kalah terus. Itu trennya begitu tuh di pelatih-pelatih itu. Cuma sekarang di bawah Spalletti kita langsung misalkan kita kalah ataupun drop kemarin lawan Monaco secara permainan, cuma kita langsung bounce back langsung menang, menang. Nah mungkin kemarin kalah memang karena sistemnya rotasi melawan Atalanta yang mungkin dari secara pendekatan permainan pun nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu aktif lah untuk memenangkan pertandingan. Gue lihat pertandingan lawan Atalanta tuh kayak ya ini kayak kita sengaja membuang kesempatan sebenarnya sih, karena memang kalau kita menang lawan Atalanta kemarin ya kita sudah punya peluang 50% angkat trofi lah di musim ini. Cuma karena memang ada something yang error menurut gue di match lawan Atalanta, akhirnya kita kalah telak gitu. Nah mungkin ini besok menjadi lanjutan lagi bahwa trennya memang setelah kalah ataupun drop kita langsung bounce back, menang banyak lagi ataupun menang lah minimal. Dan juga besok bener kata Mas Wondra, main besok di Turin kan, berarti kita harus bisa mendominasi pertandingan dan menang. Kalau lu bilang tadi trennya langsung menang banyak, lah, mungkin ini salah satu indikasi bahwa kita besok ketemu Inter bisa menang lagi. Iya, tapi lawan Lazio Gitu ini bang. maksudnya.
Iya, lawan Lazio kan kita menang. Hmm. Setelah menang itu kita Lawan trennya menang Inter. terus, Bang. Iya, karena Oh, habis Lazio kan kita lawan Inter. oke. Gitu loh. Jadi lu Jadi udah mungkin ini udah visioner ya, langsung ya Inter ya. bounce Itu back-nya kan berpikir kita baru Lazio, kalau udah langsung Inter lah pokoknya. historinya kan kita kemarin setelah kalah menangnya banyak nih. Dua pertandingan, tiga pertandingan langsung menang ya. Mungkin nanti setelah besok menang lawan Lazio, kita juga bisa menang lawan Inter, menang lawan Galatasaray ya. Kemungkinan Spalletti bisa apa namanya ya, mengikuti tren kemarin setelah kalah dan kita mungkin besok Yildiz kemungkinan agak sudah kembali ke lapangan karena yang kemarin kita kalah itu bukan tim utama yang gue lihat. Sebenarnya tapi dari segi pendekatan mungkin Spalletti bisa comeback nanti di Senin malam. Oke ya, jadi lo juga meyakini bahwa hal itu akan terulang kembali, bahwa itu sudah menjadi Iya. sebuah pola, sebuah pattern ya, bahwa kalau Mm, lo habis kalah di era Spalletti mm, ini, besok menang nggak bakal keseret-seret jadi seri, bahkan kalah lagi, kayaknya itu hal yang mm. mustahil kayaknya ya. Iya. Jadi Dan juga eh, ditambah lagi Bang, jeda lawan Inter kan jaraknya lama ya, lawan sekitar Lazio, seminggu besok gitu. Lazio, Inter mulu sih. Iya, dari Lazio ke Inter kan jaraknya Oh iya, seminggu lah cuman sini masih hitungannya. Lazio dulu, yuk masih Lazio dulu. Iya, pendekatannya adalah jadi mungkin di match lawan Lazio ini kita bakal main secara eh, tim oke gitu, tim utama yang main dan juga secara pertandingan mungkin kita kayak all out lah, nggak Oh, main jadi seperti maksud lo lawan karena Atalanta kemarin. jedanya ke Jeda lawan istirahatnya Internya panjang. panjang, jadi Heeh. kita bisa Jadi all out pemainnya lawan Lazio. Sampai Oke, apa semuanya ya pemain-pemain yang memang lagi oke semua. oke. Ya, kita lanjut langsung ke materi kedua. Kita ngomongin tentang Lazio seperti apa sampai di titik ini ya. Karena hari ini Hmm. eh, kita tahu Lazio juga masih kompetitif. Mereka masih mengejar di posisi terbaik mereka, walaupun timnya udah compang-camping sebenarnya itu tim. Banyak banget yang dijual-jualin. Nah, tapi ada beberapa data yang gue pengen sampaikan ke lo untuk bisa pengantar untuk Hmm. mengenalkan Lazio kepada lo. Lazio punya ball position 50%, ya. Tidak lebih dari tidak di bawah 50%. Lu nggak bisa kategorikan Lazio ini main low block karena dia 50%. Lazio tidak pernah punya banyak rebut bola di areanya lawan. Artinya Lazio bukan pemain pressing tinggi. Dia tidak ada data itu. Lazio juga jarang megang bola di final third. Berarti dia megang bola di mana tuh? Di tengah atau di areanya dia. Terus Lazio juga sering banget clean sheet. Artinya dia punya defense kuat. Data-data ini gue sampaikan ke lu untuk bisa menjadikan analisa bagaimana kita melawan Lazio yang tadi gue sebutkan tadi, apa yang harus dilakukan sama Juventus dengan mid block yang sudah pasti mereka akan rapat di tengah. Mereka tidak punya ancaman menyerang yang nyata memang, karena XG-nya cukup rendah, shoot on targetnya juga cukup rendah, tetapi dia punya pertahanan yang kuat. Nah, bagaimana planning atau rencana yang harus dilakukan Juventus menghadapi Lazio yang seperti ini, Pondra? Di mana dia bermain 50% possession, yang di mana dia tidak bisa dibilang low block, tapi tidak bisa dibilang dominan, rapat di tengah, serangannya juga tidak terlalu bagus, tapi defense-nya kuat. Silakan, Pondra. Apa yang harus kita lakukan dengan Lazio yang seperti ini? Ya, Lazio ini sebenarnya tim yang di musim ini nih dibilang jelek banget enggak, dibilang bagus Iya, banget juga enggak. Makanya gimana dari tuh? papan tengah aja kan. Dan juga Hmm. mereka juga nggak konsisten sebenarnya kalau lihat dari 10 pertandingan terakhir mereka cuma bisa menang 3 kali. Dan kebobolannya juga lumayan banyak loh. Mereka dibantai Como Banyak banyak. 0-3, dibobol Napoli 0-2, terus seri lawan Cremonese, seri lawan Lazio. Jadi sebenarnya sangat ya dibilang tidak konsisten juga gitu ya. Wajar mereka sekarang ada di posisi ini. Mungkin juga karena pengaruh banyak pemain yang baru dijual juga ya. Guendouzi pemain andalan mereka pun juga di winter Jual. kemarin dibuang gitu kan. Benar, Bah. Tiba-tiba saja tuh. Nah, cuman jangan jangan remehkan Maurizio Sarri. Sarri ini kan pelatih yang sudah senior, dia punya filosofi Ya. bermain yang cukup kuat. Nah, itu tadi Hmm. nih secara apa build up sama build blocknya tuh Sari ya memang gaya-gayanya Sari nih model-model kayak gini nih. Cuman mereka memang ya namanya Lazio ya mungkin hidup tim yang tadi gue bilang gitu ya biasa-biasa aja nggak bagus-bagus amat ya mereka nggak terlalu bagus di lini serang final thirdnya mereka kurang oke tetapi di lini tengahnya mereka cukup solid. Cuman gua nggak tahu nanti mereka sudah kehilangan Guendouzi, apakah mereka timpang saat ini? Kita belum bisa melihat itu karena masih baru 1-2 pertandingan. Tapi yang jelas salah satu cara Juve menangani tim yang memiliki mid block cukup baik
di musim ini sebenarnya adalah dengan kita menambah jumlah atau kuantitas para pemain Juventus kita gitu di lini tengah terutama. Kalau gua melihat kemarin lawan Atalanta, kayaknya kita nggak usah lagi pakai formasi 4-2-3-1. Balik aja ke 3-4-2-1, kita perbanyak lini tengah Hmm. kita. Di situ kita bisa ya nanti mungkin akan sedikit bahas formasi ya. Tapi kita Hmm. punya 6 gelandang paling nggak kalau kita pakai 3-4-2-1. Plus kita punya Cambiaso, pemain yang inverted. Mereka bisa dia dia bisa mengisi ruang-ruang kosong, celah-celah kosong plus satu Kalulu yang juga mereka sering Kalulu ini sering overlap gitu. Kalulu Ya. McKennie ini pemain-pemain yang dengan mobilitas yang sangat tinggi. Kalulu, McKennie, Cambiaso. Jadi sebenarnya tiga pemain ini yang menurut gue ini nanti bisa uh, menghadapi atau mengantisipasi gaya main mid blocknya Lazio karena tiga pemain ini dengan mobilitas yang cukup tinggi, Kalulu dari belakang tiba-tiba bisa naik ke depan, Cambiaso yang tadi di kiri tiba-tiba bisa di kanan atau bahkan di kotak penalti. McKennie pun juga sama, bisa tiba-tiba secara kuantitas ada di kotak penalti, atau nyundul bola. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi salah satu trik yang kita gunakan untuk melawan Lazio dengan mid block itu tadi. Oke, jadi ya jumlah pemain dilebih ya, artinya game number ya. Jadi kalau Game number misalkan itu. si Lazio di situ ada 3, kita taruh 4. Di situ ada 4, kita Betul. taruh 5 ya. Ya memang selalu Hmm. seperti itu kan. Kucing-kucingan kan konsepnya kan itu kan, game number Iya, kan. iya, iya. Ya. Apalagi kan kalau mid block itu kan kadang suka kita mau ngasih passing itu kan juga apa passing di antara lini itu kan kadang suka ketutup gitu kan. Nah, ini Ya, kan betul. makanya perlu pemain-pemain yang mobilitas tinggi yang tiba-tiba nggak harus kreatif tapi versatile gitu ya. Tiba-tiba ada pemain ini Hmm. di sini, toto ya Cambiaso tiba-tiba ada di kotak penalti, toto ada di kanan. Nah, ini pemain-pemain ini yang kita butuhkan. Iya, iya, iya. Oke, itu tadi dari Pondra ya. Bagaimana kalau dari sisi Bio ya, tadi yang sama juga pertanyaannya ke Pondra. Ya Lazio dari sisi serangan tidak terlalu oke, tapi dia cukup Hmm. oke di tengah. Terus dari sisi pertahanan juga masih cukup oke. Apa yang harus dilakukan sama Juventus dengan timnya seperti Lazio kayak gini? Ya. Kalau tadi Mas Wondra udah membedah kan kita harus memasang formasi 3-4-2-1 yang mana kita harus memperbanyak lini tengah gitu. Tapi kata Bang Jeki juga bilang Lazio nih nggak pernah ngerebut di wilayah lawan gitu karena dia menjaga lini tengahnya. Mungkin ini kesempatan buat kita punya Locatelli yang bisa memberikan umpan langsung vertikal ke depan. Biasanya kan gitu dan juga kita memasang si Chico akan bisa di belakang striker ya, bisa juga ada tandemnya di depan nanti ada Yildiz yang bisa merangsek ke lini depan. Kelihatan nanti kita bisa langsung long ball dari lini belakangnya Juventus langsung long ball aja bang biasanya untuk mengatasi mid block ini kan. Kemarin juga lawan tim-tim yang mid block juga mainnya kayak gini kemarin gue lihat si vertikal dan juga horizontal long ball ini diperlihatkan sama si Locatelli Kevin ya, Turan sama sama Locatelli. Locatelli. Jadi dua-duanya nih langsung mengarahkan bola yang ke daerah kosong gitu kelihatan banget. Waktu lawan Cagliari juga kelihatan kan secara pemain kita mendominasi cuma emang kurang finishing aja. Jadi secara pertandingan juga kita si Spalletti bisa membaca nih bagaimana tim lawan bermain secara apa. Misalkan dia mid block kita bermain secara long ball dan juga memain dari sayap dan juga Chico kan memang dari sisi sayap juga selalu menarik 2 sampai 3 pemain. Menurut gue sih ini cocok banget kita pakai 3-4-2-1 lagi karena Yildiz Cambiaso ini juga agak versatile dan juga benar kata Mas Pondra bahwa McKennie kan kadang sekarang dinobatkan menjadi striker lagi nih. Bisa juga nanti dia langsung menjadi di second striker di belakang si Halo? Enggak? Jonathan David Enggak, yang yuk. mungkin akan bermain lagi melawan Lazio gitu bang. Perpindahan bola yang cepat ya sebenarnya tadi Bio juga ya Ya long dari pass. Locatelli sama Thuram. Ya Bukan hanya tadi. long pass sih, tapi Iya. perpindahan bolanya yang cepat abis dari back ada Locatelli Thuram tiba bola Hmm. harus segera dialirin dengan cepat gitu. Itu juga salah satu trik buat ngadepin mid block bener. Ya, satu sentuhan berarti. Iya. Ya, ya. Main satu sentuhan ya. Iya, one touch Oke. pass biasanya. Kalau one touch pass sama long pass, ya. Oke, ya. Jadi eh, long pass satu sentuhan itu selalu itu juga bisa dijadikan
satu strategi untuk menghadapi Lazio. Tapi gue juga punya tambahan juga untuk menjawab pertanyaan ini bahwa Lazio itu karena Sarri yang megang, Sarri itu punya identik main banyak passing. Ya, dia seneng banget dia banyak passing. Makanya dia sampai ngeluh kan di Juventus nih orang kagak bisa baca sih gue ajarin Ya, bahasa Inggrisnya ada tuh. Nah, ciri khasnya selalu Untrainable iya. katanya. iya, Untrainable. iya. Ya, jadi selalu Sari ini ingin timnya tuh banyak passing dan ini selalu bisa dijawab sama Mourinho. Semakin lu banyak passing, semakin lu banyak kesalahan. Makanya Mourinho selalu punya antitesisnya Tiki Taka kan. Ngapain banyak-banyak passing kalau gue cuma 3-5 passing bisa sampai Ya, gawang? Gila sih dulu sih ininya perang idealismenya. Nah, sama gue melihatnya bahwa ketika Lazio banyak passing, mereka bisa banyak bikin kesalahan. Disitulah Juventus bisa merebut bola, disitulah Juventus bisa langsung create serangan. Ya, sekarang bagaimana caranya mereka bikin passing dan bikin kesalahan. Berarti tekanan yang diberikan kepada Lazio itu harus ada jebakan-jebakan, keras, dan rapat sehingga mereka passingnya bikin hmm, kesalahan. Karena kalau misalkan mereka nggak bikin kesalahan, lancar, 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 tahu-tahu bola udah ke depan. Nah ini yang harus diwaspadai oleh Lazio karena gue melihat di Sarinya yang dia akan senang melakukan banyak passing. Tapi ingat sekali lagi selalu ada obat dengan banyak passing apa yang dikatakan Mourinho, banyak passing, banyak kesalahan. Ya, oke, kita lanjut ke eh, selanjutnya yang materi 3. Nah, materi 3 ini gue simpel aja ya pendahuluannya bahwa kita di pertemuan pertama ada yang namanya eh, key apa key, key person atau pemain ininya pemain key unggulannya atau player. ya key playernya dia pemain kuncinya. Pemain kunci Lazio lu nggak bisa sebut Zakarni bukan atau Isakson bukan. Pemainnya adalah kiper Ivan Provedel. Ivan Provedel dia man of the match waktu kita bertemu pertama kali dan kita kalah waktu di era Tudor. Nah, sekarang permasalahan Juventus adalah ini kita belum ada pemain yang klinis nih. Ya top skor kita aja kan bukan striker ya kalau nggak salah. Hmm, Top skor kita sih ya Yildiz sih kalau nggak salah. Ya pokoknya bukan striker lah. Kita nggak punya striker kayak Lautaro ini Martinez sih. yang udah double digit. Dan di satu sisi Lazio juga kipernya lagi on fire juga. Maksudnya key playernya dia adalah kiper. Nah, gimana tuh? Di satu sisi kita butuh klinis, satu sisi key player. Apakah kita masih tetap bisa mencari kemenangan ketika mereka punya jagoannya seorang kiper? Gimana, Pandra? Ya, kita menggunakan taktik Bismillah Yildiz ya. Pokoknya apapun itu Yildiz lah jawabannya ya. Yildiz yang jawabannya ya. Iya, memang ini menjadi keluhan Juventini semua ya di Iya. 5-6 pertandingan terakhir kita nggak punya striker yang klinis gitu. Hmm, Openda ya begitu, Vlahovic ya belum sembuh. David sih sebenarnya lumayan, tapi David ya posturnya terlalu kecil untuk menyambut bola-bola udara gitu. Untuk menjadi seorang target man nih dia nggak setajam itu juga, nggak seperti kita ngelihat Lukaku atau siapa hmm. Haaland, Osimhen gitu, Ya nggak seperti Vlahovic deh, itu nggak kayak model Vlahovic striker lah. ya. Ya nggak kayak Vlahovic lah minimal. Jadi David lebih banyak work rate-nya memang lebih bagus. Dia turun ke bawah, kontrol bolanya masih oke, one touch-nya tuh bagus. Tapi ketika di depan gawang itu ketajamannya tidak seperti striker-striker nomor 9 yang lain. Nah, Hmm. ketemu kiper yang memang juga lagi bagus, Provedel. Sebenarnya bukan cuma Provedel, beberapa tim yang kita Lawan hadepin Juve. tiba-tiba kipernya kesurupan Buffon waktu lawan Lecce ya kan, Lecce seri Iya, 1-1 kipernya bagus, Cagliari. Cagliari juga sama ya kan. Ini gue juga nggak tahu nih kenapa tiba-tiba pada kesurupan Buffon ya. Dan sebelum-sebelumnya pun gitu juga, lawan Torino, Udinese gitu juga tuh. Hmm. Nah, Hmm, hmm. ya makanya itu yang tadi gue bilang, kita nggak punya striker nomor 9 yang klinis, tapi kita punya pemain seperti Yildiz Yildiz. yang dia passing bisa, shooting bisa, ngegolin bisa, dan satu lagi kita punya McKennie, yang McKennie pun juga belakangan pun lagi subur kan. Nyatanya Ya. kita bisa menang 5-1 lawan Cremonese, Hmm. 4-1 lawan Parma, 3-0 lawan Napoli. Pemain-pemain itu yang nyetak gol siapa? Kostic yang golin. Oh iya, Artinya dia shootnya di luar kotak penalti bagus tuh. iya, artinya ya work rate ya, apa teamwork, teamwork yang kita kita harus kita maksimalkan gitu dengan kita melihat kita bisa kok nggak bantai Cremonese, Parma, Napoli, Benfica kita Hmm. kalahin 2-0.
McKennie lagi yang ngegolin. Artinya kan ini teamwork gitu, bukan bukan kerja satu lini aja. Kita memang perlu teamwork. Ya memang satu ini kelemahan kita nih striker. Tapi kan ya udah mau gimana? Kita nggak dapat tambahan striker di musim dingin kemarin kan. Ya udah ya yang ada ya David atau Openda ya kita maksimalin. Gimana caranya kita bisa ngegolin? Kalau nggak bisa lewat dia ya lewat pemain yang lain. Itu yang harus bisa kita maksimalin. Ada banyak situasi yang juga bisa kita manfaatkan lewat bola-bola mati. Lawan Parma kemarin 2 gol kita bisa cetak gol lewat bola Iya, mati ya kan. Bremer. Jarang-jarang tuh Brember 2 kali kita bisa golin Hmm. gitu dari bola mati. Nah ini yang harus kita manfaatkan. Oke, jadi buat lo nggak masalah besar karena kita bermain sebagai tim ya, walaupun tidak ada yang Betul. striker yang klinis. Ya kalau Bio sendiri gimana? Oh, Ivan Provedel apakah menjadi masalah nih buat Juventus yang isunya pemain depannya nggak ada striker yang klinis? Ya, kalau lihat matchnya Lazio tadi kan disebut Mas Pondra, dia sering kebobolan banyak gol. Kelihatan kemarin lawan Genoa terakhir menang 3-2, tapi secara clean sheet dia nggak bisa, Hmm. kebobolan 2 gol. Ya itu Genoa bisa mencetak 2 gol, ya mungkin Juventus bisa mencetak lebih dari 2 gol besok lawan Lazio, dari secara kematangan tim, dari secara kualitas, dan juga dari secara apa namanya, keuntungan bermain menjadi tuan rumah. Ya mungkin Juventus bisa menang dengan lebih dari 2 gol, prediksi gue, karena Ivan Provedel nggak terlalu jago. Bener kata Mas Pondra, memang kalau lawan Juve semua kiper itu menjadi jago di tayangan kita tonton gitu. Tapi kalau secara pertandingan overall, Ivan Provedel ini hanya jago ketika melawan tim besar aja. Tapi besok lawan Juve sih, apa namanya, Juve bukan tim eh, besar ya. kayak kita bukan tim besar saat ini, karena memang di secara Gimana klasemen sih? dan secara performa juga masih angin-anginan menurut gue ya, karena kita di apa match krusial kadang suka aneh gitu. Dan juga kemarin lawan Cagliari, lawan Lecce, lawan Monaco, lawan puncaknya kemarin sih kata gue lawan Atalanta, Atalanta. kita dibantai 3-0 dan main secara kayak nggak punya gairah gitu. Tapi besok kalau Lazio kan secara backnya, dua back sayap mereka itu Marusic sama Luca Pellegrini, atributnya memang lebih menyerang ketimbang bertahan. Dan Mario Gila ini kan biasanya dia emosian orangnya, mungkin ini menjadi titik yang bisa kita manfaatkan untuk mengisi kekosongan yang ada di pertahanannya Lazio, karena pemain Juventus kan nggak terlalu bisa dipegang secara benar gitu, karena mainnya secara versatile semua. Yildiz nggak kiri, apalagi Cambiaso, McKennie yang semuanya mainnya bisa mobile dari kiri ke kanan, bisa di tengah ataupun bisa di depan kotak penaltinya Lazio gitu. Terlebih juga besok mungkin Jonathan David disiapkan sama Spalletti buat nyetak gol, karena nggak ada lagi striker yang diharapkan. Yang paling klinis untuk striker saat ini ya cuma Jonathan David, bang. Nggak ada yang lagi, Hmm. nggak ada yang lain Iya, iya, iya. gitu loh. Ya, mudah-mudahan Jonathan David menjalankan perannya secara benar ya. Dan Yildiz lagi-lagi ya, ya gue lagi aja ini mah gitu kan. Dalam artinya. Tukang gendong kan, tukang gendong. Tak gendong Oke, kemana-mana. pertanyaan terakhir mengenai materi yang lain kita tinggalkan tentang Provider. Ya, kalau untuk materi terakhir ini tentang formasi yang sudah fix biasanya atau starting line up yang sudah fix biasanya tuh kalau back udah pasti main Bremer, Kalulu, Kelly itu udah pasti main. Ntar tinggal mau 3 back atau 4 back, biasa udah pasti main. Weston McKennie main, Loka Thuram pasti main, Jonathan David pasti main. Tinggal apakah Chico atau Miretti kadang-kadang. Nah, atau Zegrova malah nggak pernah starting 11. Tapi gue melihatnya adalah di para backnya ini ya. Gue masih melihat Thuram masih suka diganti. Gue masih melihat Locatelli bahkan kemarin diganti. Tapi yang benar-benar nggak diganti, malah ada 3 back nih yang gue sorotin. Kalulu, Kelly, sama Bremer. Nah, ini gimana nih nggak diganti? Apakah ini masih oke performanya mereka untuk menghadapi Lazio? Apalagi kan tadi kan Bio juga sempat kita harus all out. Berarti Hmm, tiga-tiga ini harus main. hmm, Sedangkan kita ada satu nih, hmm, Gatti yang harusnya bisa salah satu di antara Bremer Kelly. Dan ada Home juga yang bisa mengganti Kalulu. hmm. Tetapi Ya, ya kalau kita mau all out, dia harus main lagi. Dengan main-main terus gini, overuse nggak nih? Bahkan kalau kalau back hmm, overuse tuh gawat. Karena nanti bisa blunder kan. Overuse overuse-nya seorang penyerang kan cuma nggak bisa golin, nggak ada masalah. Tapi kalau overuse-nya back, blunder loh. Resikonya kebobolan. Gitu. Gimana menurut lo ya? Tetap harus mainin nggak nih? Atau menurut lo ganti dulu dah, gantiin siapa? Atau menurut lo nanti aja lah menit 70. Nah, menurut lo gimana ya? udah nggak usah mainin Gatti lagi kata gue mah.
Kemarin Kenapa orang lawan nggak kenapa-napa sih Gati? lawan Atalanta kemarin kelihatan kelasnya si Gatti karena Juve-nya udah sudah growth gitu loh. Cuma si Gatti-nya nggak bisa ngikutin kelas Hmm. Juve sekarang menurut gue ya, kacamata gue. Karena kita kemarin kedodoran banget lawan Atalanta terutama di titiknya Gatti. Ya Gue putus-putus sih ya itu karena lo dia ya. lawan lawan Lazio. Nah, kita kayaknya besok harus tetap memainkan si tiga trio ini, Kelly, Bremer, dan juga Kalulu yang memang sudah kompak, dan juga udah chemistry-nya udah oke. Besok harus kita menang melawan Lazio karena balik lagi gue omongin karena jarak pertandingan next-nya ini masih jauh karena jadi masih ada kesempatan untuk recovery selama seminggu gitu bang. Jadi mungkin besok kalau ketiga yang main pun semuanya aman, kemungkinan nggak overuse karena secara pendekatan permainan besok main di kandang dan kita nggak traveling dan juga jarak pertandingan ke depannya masih jauh. Gue sih berharap tiga-tiganya main dan juga bisa cetak gol lagi kayak lawan Parma bang. Oke, jadi menurut lo nggak bakal, ya nggak ke arah overuse ya, maksudnya nggak ke arah Ah, kecapean sehingga bikin blunder dan macam-macamnya, dan menurut lo tetap dengan prinsip lo di awal tadi bahwa all out harus ah, ah. diperlukan ya. Oke, ya Oke, harus bang. gimana Ndra? Bahwa ya tadi kan gua kasih pengantarnya bahwa melawan Hmm. Lazio ini ya kalau kita mau ngikutin bola kita harus menang. Kalau kita harus pakai formasi starting eleven terbaik, tiga pemain ini harus bermain. Tadi gue juga kasih pengantar bahwa seorang back kalau udah jadi overuse, resikonya gede banget. Resikonya adalah blunder dan kebobolan. Entah itu kalah lari, entah salah passing, entah ada aja ada ngaconya deh. Iya. Nah, menurut lo gimana? Iya, sebenarnya gue overall moralnya sama kayak Bio ya. Setuju kalau misalnya ini pertandingan yang cukup penting, kita harus all out di sini, apalagi jarak pertandingan berikutnya melawan Inter pun juga masih jauh. Jadi kita maksimalin aja dan memang udah solid banget sebenarnya kok Kelly, Bremer sama Lalu lo. Kalulu udah ya trio Dulu. kekar kalau gue bilang ya, kekar. Kelly, Kalulu, Bremer. Ada lagi aja ininya. Ya, tapi kalau gue boleh memberikan point of view yang lain, sudut pandang lain, sebenarnya nggak apa-apa kita mainin Gati, mungkin salah satu atau Kalulu atau Kelly. Kelly sih sebenarnya gue lebih pengen Kelly tuh diistirahatin dulu, diganti sama Gati. Meskipun Gati kaki kanan ya, Kelly ini kan kaki kiri nggak ada pengganti karena dia main terus itu kan karena nggak ada center back, left center back, nggak ada yang Kabal left bang, foot kabal. kan. Ya kabal kabal tapi lebih banyak ngisi posisinya Cambiaso belakangan ini sama Spalletti. Jadi kalau Ya, gue kop paling melihatnya, kop kop. ya mungkin gue akan lebih setuju kalau Cop Miners balik lagi jadi back gitu. Supaya Kelly ini agak sedikit, ya benar, Kelly ini kemarin justru malah yang melakukan kesalahan lawan Atalanta itu Kelly kemarin Iya, kan. betul. Markingnya dia kurang kurang tepat kurang tepat. Terus juga ya sudah tampak kelihatan lelah. Dan menurut gue ini momennya Gatti untuk bisa terus dimainkan karena kan dia habis cedera nih, pemain Ah, habis cedera itu ya memang harus diberikan kepercayaan lagi. Memang berat gitu loh, catch up-nya masih butuh. Gue setuju tadi lo bilang hmm. agak 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 kurang bisa ngikutin gitu kan dengan gaya mainnya Iya, iya. Spalletti yang baru gitu. Hmm. Kalau waktu zamannya Tudor, Gatti kepake banget, tapi pas Spalletti ini udah agak mulai nggak kepake karena mas habis cedera juga. Nah, mumpung lawannya Lazio yang nggak agresif-agresif banget, final third-nya Hmm. juga mereka nggak bagus-bagus Ya. banget. Menurut gua kenapa nggak dicoba aja Gatti dimainin lagi atau mungkin Cop Miners dimainin lagi jadi back center back. Hmm. Apalagi ya itu yang tadi gue bilang karena lawannya lawannya pun Lazio, nanti lawan Inter baru kita bisa mengembalikan lini belakang yang lebih seperti biasanya gitu. Ya, ya, ya. Ya justru lu kesempatan ganti ya. Kalau gue tadi juga, gue mengomentarin ini, gue juga khawatir karena mereka overuse. Tadi kekhawatiran gue sesuai sama apa pendahuluan gue bahwa back kiper orang yang kalau bikin blunder dunia hancur dah. Mm-mm. Blundernya mereka tuh kebobolan. Lini tengah Kebobolan. blunder, pemain depan blunder. Belum tentu beresiko bikin gol. Paham kan maksud gue Iya, ya? iya, Tapi kalau iya, ya. back, Atalanta itu kan kesalahannya back semua, Bremer, handsball, Cambiaso, Kalulu, Iya. Kelly kan, semuanya. iya, makanya kan gue bilang, kalau back blunder, resikonya adalah kita bobolan. Pemain depan lagi jelek, ya paling kita nggak punya gol doang. Pemain tengah, Iya. salah passing, permainan nggak hidup. Cuman kalau back sekalinya udah bikin kesalahan, hancur udah tim sama kiper. Makanya back itu nggak bisa nggak perform, wajib perform. Dia nggak bisa.
dalam kondisi 40%, lo harus 100% gitu loh. Nah, makanya gue juga setuju Kelly mendingan diganti dulu supaya gue punya keyakinan kalau yang blunder seorang center back, yang blunder seorang kiper itu langsung hancur timnya karena resikonya adalah kebobolan. Blundernya seorang pemain tengah lo hanya salah passing. Ada resiko kebobolan tapi nggak sampai 80% atau bahkan 100%. Blundernya seorang striker apalagi nggak bikin lu kebobolan. Tapi kalau blundernya seorang back itu pasti mati itu tim. Jadi gua juga setuju kalau ada pergantian pemain di sisi sini untuk satu aja lah. Kan kalau nggak Kelly, kalau lu nggak mungkin lah. Kayaknya pasti Kelly ya. Iya. Nah Kelly mendingan diganti dulu aja. Dan kalau lu juga udah harus diganti pas menit-menit 60-70 dia kan udah ada Iya, hold kan. betul. Terus Hmm. Bremer juga kalau memang menangnya juga udah cukup banyak, udah cukup nyaman juga harus diganti kan udah ada Gatti juga kan. Jadi ya menurut gua penting sih back ini untuk di adem-ademin dulu gitu loh. Karena ini Februari lumayan agak mesinnya harus on terus nih karena pertandingannya gila-gila nih serem-serem nih gitu. Jadi ya udah mudah-mudahan eh, ada salah satu yang bisa diganti. Tapi kalau nggak ada ya mudah-mudahan tidak ada istilahnya blunder-blunderan karena disebabkan karena ini ya, karena mereka udah nggak fokus. Karena kalau udah capek itu kan nggak fokus sebenarnya, nggak Ya. fokus. Jadi kalau kelelahan itu yang diincar itu adalah nggak fokus, bukan nggak kuat larinya, nggak fokusnya gitu, blank. Gua kalau main bola kadang-kadang kalau udah capek bingung sendiri kita mau ngoper kemana. Mm-mm. Saking udah nggak bisa mikir ya, saking capeknya nggak bisa mikir, oh bingung sendiri mau mikir mana. Nah itulah eh, tim yang harus mengerti mana yang udah capek banget, mana yang belum gitu. Oke, kalau gitu thank you aja ya. Buat Pondra, Ya. buat Bio untuk materi kita kali ini. Ya mudah-mudahan Hmm. lawan Lazio sesuai dengan prediksi kita, polanya tetap berjalan. Kalau habis kalah harus menang. Kalau Ya. nggak menang, waduh, pola baru dong nama itu. Menang lah besok lah. Insya Allah. Oke, kalau gitu Ya, 3 match ke sekian depan dan kita menang. cukup terima kasih. Jangan lupa share, Ya. like, and subscribe. Gua Jeki dan Pondra, terima kasih sekali lagi. Bio, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa membership join ya. Final Fine, Forza! Forza Forza Juve. Gimana Iya. sih? Juve. Gimana sih? Gini. Yoi.